Saya bertanya begini Bang Rudi. Masih saya ngelihat di YouTube ya, kan saya lihat di Bang Rudi dari YouTube ya. Ya. Nah, kenapa sih masih banyak umat Kristen yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, Tuhan adalah Yesus? Padahal di ayat Timotius 1:25 sudah diterangkan Yesus hanya perantara Tuhan, perantara manusia dengan Tuhan. Dan banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus adalah utusannya Tuhan. Ya. Nah, bagaimana tanggapannya Bang Rudi itu? Oke, sekarang saya jelaskan ya. Siap. Sekarang Bapak melihat gambar saya nggak di hadapan Bapak? Jelas Bang Rudi. Nah, itu adalah utusan saya ke Bapak. Apakah dia dengan saya berbeda? Maksudnya Allah sama ini berbeda? Enggak, tunggu dulu. Jangan kita masuk ke sana. Sekarang saya hadir di hadapan Bapak. Siap. Yang Bapak lihat itu adalah utusan saya. Apakah saya dengan dia sama? Zatnya dulu ya, zatnya dulu. Ya. Jawabnya tidak. Yang di hadapan Bapak digital, yang saya asli daging. Siap. Nah sekarang, ketika yang di hadapan Bapak berbicara, aku dan si Rudi adalah satu. Paham Bapak? 30 ya? Ya, Yohanes 10 ayat 30. Ya, semua orang tahu tuh. Aku dan Bapak adalah satu. Artinya, gambar digital yang Bapak lihat punya saya itu, sekarang sedang menyatu dengan saya nih. Ya. Maka dia juga berkata bahwa saya adalah utusan. Nah, Bapak dengarkan, saya adalah utusan. Artinya digital yang di depan Bapak itu mengatakan dia utusan. Siapa yang mengutus? Saya yang daging ini. Nah, maka ke Yohanes 1 ayat 1, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Nah, dia dengan saya saat ini bersama-sama nih. Maka digital yang di depan Bapak itu adalah saya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini kalau kita masalah, tadi Bang Rodi bilang apa? Yohanes 1:1 ya? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Yang awalnya apa? Firman adalah apa? Pada mulanya firman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Nah, saya terangkan ya, arti kata firman sebenarnya apa sih Bang Rudi? Bukannya perkataan. Ya. Ya, benar ya? Nah, perkataan. Ya, perkataan kan, kata firman ya. Sekarang saya praktekkan ya. Tunggu sebentar. Saya matikan dulu tolong Bapak matikan kamera Bapak. Atau saya tunggu. Saya aja, saya matikan kamera saya. Nampak nggak gambar saya? Wow, Bang Rudi ganteng loh pakai kacamata. Duduk di kursi. Sekarang kan video, ya itu kan foto. Videonya udah saya matikan nih sekarang nih. Ya, siap. Nah, di hadapan Bapak yang Bapak lihat apa? Bang Rudi. Video atau apa? Suara? Itu kan foto. Ya, enggak, itu kan foto karena menandakan apa saya. Tapi yang Bapak dengar suara saya kan? Suara ya. Ya. Kenapa Bapak bisa mengatakan itu adalah saya? Karena suara saya sedang bersama-sama dengan saya. Oke, terus? Paham ya? Maka Bapak yakin bahwa itu adalah saya. Maka Bapak yakin itu adalah si Rudi. Nah. Terus? Nah, itulah maknanya Yohanes 1 ayat 1. Ya. Oke, kalau sekarang kalau saya terangkan Yohanes ayat 1 ayat 1, arti kata firman, persamaan kata firman kan perkataan ya? Ya. Nah, sekarang kita hilangkan kata firmannya ya, perkataannya aja ya. Ya. Panggilannya perkataan, benar ya? Ya. Nah, perkataan itu bersama-sama Allah. Benar, itu saya juga mengakui benar. Ya. Nah, tapi yang saya bingung, firman itu adalah Allah. Berarti firman sama dengan Allah. Berarti firman itu Allah juga. Ketika Bapak tadi mendengar suara saya, apa Bapak panggil saya tadi? Ya Pak Rudi kan? Padahal saya nggak ada kan suara saya Pak Rudi, Bapak bilang. Enggak, tapi yang saya bingung kan dari yang terakhir itu, firman adalah Allah. Ya. Perkataan adalah Allah. Perkataan saya tadi kan jadi Pak Rudi kan?
Bapak jawab terus ya Pak Rudi, ya Pak Rudi, ya Pak Rudi. Kita menyikapinya jangan seperti itu Pak Rudi, tapi perkataan adalah Allah. Perkataan berarti kan sama dengan, berarti ya. Perkataan itu sama dengan Allah. Sedangkan firman perkataan saya tadi Pak kan adalah si Rudi. Bapak bilang ya Pak Rudi, ya Pak Rudi. Kan perkataan saya tadi itu Pak Rudi ya kan. Bukannya begitu Pak Rudi. Ini saya jelaskan lagi. Pada mulanya perkataan. Ya. Perkataan itu bersama-sama Allah. Ya. Nah, yang saya bingung, perkataan itu adalah Allah. Iya, tadi kan Bapak suara saya kan? Jadi perkataan sama dengan Allah dong. Iya, coba dengar. Tadi Bapak dengar suara saya. Terus kok Bapak bilang Pak Rudi. Suara kan Bapak bicara sama suara saya tadi. Gambar saya nggak ada. Paham kan? Ya. Ya udah. Maka suara sekarang kita ambil contoh baru di contoh kecilnya. Segala firman atau segala perkataan harus dituruti. Segala firman atau segala perkataan Allah harus dituruti, benar? Ya. Dan firman itu kalau saya bilang perkataan Allah kan firman diturunkan sama Allah melalui Nabi Isa, ya kan? Apa Yesus itu ya kan? Perkataan Allah. Nah, mengenai Yesus itu kita masuk Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 yang bunyinya seperti apa? Firman itu telah menjadi manusia. Perkataan menjadi manusia. Iya. Nah, yang tadi gini, menjelaskannya begini, Pak. Ya, siap. Yang tadi Bapak lihat kan suara saya kan? Yang Bapak dengar suara saya. Ya. Bapak bilang ya Pak Rudi, artinya Yohanes 1 ayat 1 sudah terpenuhi ya. Bahwa ya suara saya itu Bapak akui itu adalah Pak Rudi. Bapak kan tak melihat saya ngasih. Tapi yang saya nggak akui yang terakhir, firman adalah Allah, saya nggak akui. Pada mulanya firman saya akui. Ya. Firman bersama-sama Allah saya akui. Tapi firman itu adalah Allah, saya nggak akui. Ya, gini kira-kira suara saya tadi kenapa Bapak bilang Pak Rudi? Ya kenapa Pak Rudi? Karena Pak Rudi sendiri kan yang bicara. Nah, iya sama. Tuhan juga berbicara sendiri, maka orang yang mendengar, ya Tuhan katanya. Berarti suara yang sampai kepada dia itu dianggapnya jadi Tuhan. Suara saya yang di depan Bapak, yang Bapak dengar tadi, itu adalah saya. Kan Bapak bilang, ya Pak Rudi, ya Pak Rudi. Nah, sekarang kita masuk ke Yohanes 1 ayat 14. Firman jadi manusia. Ya kan? Setelah saya tadi hidupkan... Bisa, karena setiap manusia belum mendapatkan firman bisa jadi manusia terus. Nah, tadi kan sudah saya matikan kamera saya. Ya kan? Halo? Ya lalu. Nah, sekarang sekarang saya hidupkan kamera saya. Yang Bapak lihat di hadapan Bapak sekarang ini apa? Gambar saya kan, citra saya kan? Terus? Nah, artinya suara saya yang tadi Bapak lihat itu saya rubah menjadi manusia. Itu saya menjadi citra saya. Bisa. Kalau perkataan Tuhan menjadi firman, jadi manusia itu saya masih bisa masuk di akal ya. Bisa karena namanya Tuhan kan bisa memberi kayak petunjuk firman kepada para malaikatnya. Coba tiupkan ruh ke dalam perut ibu ini ya kan, bisa itu kan, itu adalah firman ya. Oke. Nah, udah paham ya. Jadi yang Bapak lihat di depan saya sekarang ini itu adalah suara saya. Tadi kan suara saya aja Bapak lihat. Sekarang suara saya itu menjadi gambar digital saya. Sehingga Bapak bisa menikmati saya yang asli. Saya tadi sudah bilang, saya itu masih bisa percaya. Firman bisa menjadi manusia, saya percaya. Bukan hanya menjadi Yesus, apa semua manusia bisa, asalkan ada firman menjadi. Yang saya kan kenapa masih banyak Tuhan, masih banyak dari umat Kristen yang mengatakan Tuhan Yesus Tuhan. Sedangkan baru dilihat di ayat 1 Timotius 2:5. Coba baru dilihat. Ya. 1 Timotius 2:5. Dia hanya perantara manusia dengan Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 5 ya. Ya. 2 ayat 5. Oke. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Isa Al-Masih. Ya, dibilangkan
dia adalah perantara. Begini. Sekarang yang di hadapan Bapak adalah citra saya, gambar saya. Paham ya? Gambar saya itu adalah perantara Bapak dengan saya yang asli. Jadi ada dua dong. Ya, kalau dua. Di perantara berarti kan udah ada lain orang. Sebenarnya begini Pak, yang Bapak di hadapan Bapak itu adalah digitalnya saya. Ya. Yang asli adalah daging. Ada istilahnya baru di Allah deh, terus ya. Yang saya kirim ke Bapak itu adalah gambar saya. Memang ada dua. Tetapi apa kami dua kan satu, menyatu. Aku dan Bapak adalah satu. Yang di Yohanes 10:30 ya? Iya, 10:30. Nah, kan ini satu nih Pak. Yang di hadapan Bapak itu betul wujudnya dua, zatnya ya. Itu adalah zat digital, yang ini zat daging. Demikian juga Yesus. Allah yang di sorga itu roh. Yesus yang di bumi itu adalah daging. Paham ya? Ya, terus? Ya udah. Bisa ya gitu. Jadi Bapak ini kami dua apa satu? Yang Bapak lihat di hadapan Bapak lah. Mas, ada dulang kembali Bang Rudi. Dulang. Yang Bapak lihat di hadapan Bapak itu kami dua atau satu? Satu. Tapi perantaranya enggak, tapi perantaranya kan dari ada perantara lain. Iya. Satu kan? Nah, karena setelah itu saya beritahukan Pak, saya yang asli adalah daging. Maka Bapak mulai berangan-angan, oh yang di sana itu bentuknya daging. Jadi dua kan? Ya. Padahal kami kan satu kan? Ya, maka di ayat itu kan dijelaskan juga itu ya. Dibilang karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi perantara. Dia bilang itu Esa dan Yesus Esa pula katanya. Terus kalau Lukas 48 gimana Bang Rudi? Lukas berapa? Lukas 48. Bentar, Lukas 48 apa ada? Lukas 4 ayat 8. Iya, 48. Sembala Esa. Lukas 4 ayat 8. Ya. Apa dibilang di situ kira-kira Pak? Ayat 8, tunggu ya. Ini. Ya. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Ya kan? Sekarang gambar saya yang di hadapan Bapak ini. Saya jadi bilang, makan ya baru dia. Dengan keyakinan, suatu keyakinan harus kita ambil contoh dengan perumpamaan manusia ya. Iya, ini kan perumpamaan manusia. Kenapa saya mengambil perumpamaan gitu ya? Ya. Kenapa saya mengambil perumpamaan manusia? Karena Kejadian 1 ayat 26 kan dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka dari itulah manusia itu adalah gambaran Allah, citra Allah. Apa buktinya? Adam pertama dicipta tunggal, enggak dua Adam. Allah kan bisa aja membuat dua Adam. Tetapi karena itu tunggal, maka Adam juga diciptakan seorang diri. Paham ya? Nah, di dalam Adam ada 3 hal. Yang pertama itu adalah di dalam Adam yang pertama tubuhnya Adam. Yang kedua rohnya Adam. Suaranya si Adam. Demikian juga Allah, ada roh Allah dan ada firman Allah. Kalau mohon maaf, kalau ada roh Allah berarti di setiap manusia ada Allah dong. Nah, di dalam manusia itu kalau ada ruh. Makanya saya katakan kalau konsep kita mengenai Tuhan agak berbeda ya. Kalau Bapak tadi kita bisa mensaring lah ya. Ya, bahwa Allah di arsy kan gitu. Kalau saya mengatakan Tuhan itu ada di setiap hati manusia yang menerimanya. Kalau Tuhan ada di setiap hati manusia, berarti yang berdosa pun ada di situ. Yang menerimanya. Oh, yang menerima. Kalau yang orang berdosa gimana? Kalau orang berdosa, Tuhan tidak ada di hati dia. Oh gitu. Iya, makanya yang ada iblis. Makanya dia membunuh, mencuri.
Jadi roh Tuhan tuh bisa bisa kemana-mana ya, bisa yang berdosa nggak mau masuk ke orang berdosa. Jadi kalau yang nggak berdosa mau gitu. Tuhan hanya hadir di tempat orang yang menerimanya, hatinya terbuka menerima. Si pendosa tadi pun, kalau dia membuka hatinya, Tuhan bisa masuk. Maka di kami sering dikatakan kan, undanglah Tuhan hadir di dalam dirimu. Kalau di orang Islam biar agar dapat hidayah kan? Ya silakan. Kalau mau ke arah situ boleh. Yang saya bingung, ya saya bingung. Kalau begitu, kalau Bang Rudi bilang Allah adalah ruh, berarti di setiap manusia bisa ada Allah dong. Memang ada. Hah? Di setiap manusia, kan saya bilang Allah itu ada di hati setiap manusia yang menerimanya. Yang menerima Allah. Ya. Berarti kalau yang bukan nggak mau menerima Allah seperti orang pendosa itu yang bajingan itu, kalau nggak mau menerima berarti nggak ada gitu. Kan udah dibilang Allah, rohku akan keluar dari dia. Tapi ketika dia mengundang lagi, rohnya masuk. Roh Kudus itu. Allah bisa diundang ya? Kenapa? Berarti roh Allah bisa diundang ya? Bisa. Loh, kan kita mengundang Allah itu menerima Allah. Ya. Bukan maksudnya mengundang seperti mengundang orang pesta, bukan ya. Maksudnya gini loh. Misalnya saya berdosa, tiba-tiba saya teringat akan dosa saya. Terus saya ingin bertobat gitu kan. Saya undanglah Tuhan hadir. Itu maksudnya. Bapa, ampunilah dosaku. Begitulah kira-kira. Kalau di orang Islam, kalau di orang Kristen begitu ya. Tapi kalau Islam, di agama Islam, nggak setiap manusia dapat hidayah, Bang Rudi. Iya betul. Makanya yang tidak dapat hidayah itu maaf dulu. Dan hidayah itu nggak asal masuk aja, tapi dia harus mengejar hidayah itu. Mengejar. Nggak bisa asal dapat hidayah aja. Kan kadang-kadang kalau di umat Islam kan semoga hidayah akan menyampaikan dirimu ya. Bang Rudi pernah sering dengar gitu kan? Enggak ya kan? Ya. Oh nggak. Tapi kalau di Islam kan begitu. Tapi kalau dalam pandangan saya, kalau hidayah tidak dikejar maka nggak bakalan ketemu sampai kemanapun. Kalau bilang Bang Rudi ada roh Allah. Iya, itu kan dari pandangan Islam. Saya tidak bisa masuk lagi ke sana karena waktu saya bertanya tentang Islam kan sudah habis. Sekarang kita bicara Kristen, oke? Enggak, biar kita saling masuk aja gitu, masuk ke satu sama lain gitu. Kalau di dalam kekristenan, Tuhan itu bisa kita undang hadir. Kan Roh Kudus dikirim kepada manusia yang mau menerima. Kalau dia tak menerima, dia lebih kuat iblisnya. Itulah yang sering orang jadi pembunuh, perampok, pencuri. Kan karena iblisnya lebih kuat. Ditolaknya Tuhan keluar dari dalam dirinya. Berarti kalau di dalam kekristenan kan ada tuh Roh Bapa dan Roh Kudus dari satu itu. Di dalam kekristenan yang ada Bapa, Roh dan Anak. Bapa, Roh dan Firman. Ketika dulu Yesus belum turun ke dunia, Bapa, Roh dan Firman itu satu. Maka dari itu ketika dia hadir di hadapan Musa dalam bentuk semak api itu kan, Musa mendengar suara. Artinya suara itu ada yang menyampaikan. Siapa? Tuhan. Tuhan itu artinya hidup. Yang menghidupkan apa? Roh. Jadi ketiga ini harus selalu hadir. Tidak bisa hanya suara hadir. Suara itu menandakan sebuah kehidupan. Paham ya? Enggak, tadi Bang Rudi bilang Roh Kudus ya? Ada perkataan Roh Kudus. Ya. Setelah Yesus tunggu sebentar ya, saya tambahi. Setelah Yesus datang, barulah ada namanya yang Roh Kudus. Oh, bukan. Kalau di dalam Islam, kalau menurut saya Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, Bang Rudi. Ya, di dalam Islam dibuat di kitab suci Islam adalah Roh Kudus buka kurung Jibril. Ya kan? Tetapi ada juga di sisi lain dibilang roh kami. Ada lagi roh kami. Tetapi di Kristenan ya? Enggak, di dalam Al-Quran ada juga itu roh kami. Tetapi langsung aduh, saya sudah tidak punya hak lagi bertanya tentang keislaman nanti. Ya nggak apa-apa, kita kan
mumpung besok saya lagi off. Oh, Bang saya Rudi besok cari kerja. kayaknya. Besok Bang Rudi Sebentar. kerja besok. Enggak ada kegiatan lain Kenapa? ke pagi. Besok aku ada ketemu sama polisi. Oh, Ada kasus dikit sebentar ya. ya. Oh. Nah, di sini ada hanya 5 ayat ya. Ah, Handphone lo. Oh, Maryam 17. Maryam Ada di 17. sini Maryam 17 dibilang sini, maka Hmm? ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Hmm. Artinya ada kata roh kami. Dan roh itu juga dibilang Jibril ya. Ini gimana? As-Saddah 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya. Dia Ya menjadi itu. Yang itu istilahnya kan yang meniupkan ruh ke dalam perut Maryam kan? Tidak, ini Asal mungkin mulanya penyesuaian. terakhirnya Yesus. Ya, Jibril lain itu. bisa. Nabi Isa ya, Nabi Isa ya. Itu atas Ya, perintah firman-Nya Allah. ya. Benar Nah, kan? baru di Al-Isra 85 Hmm. itu langsung dibatasi bahwa dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakan roh itu termasuk urusan Tuanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, ya Nah, itu dia. Tentang kalau manusia kan dari awal gitu, manusia untuk diberi pengetahuan tentang ilmunya nah, Tuhan itu hanya terbatas Bang Rudi. ya, ya, makanya saya Nah, bilang jadi langsung kalau dibahas kita dia di situ. untuk melebihi kita berangan-angan untuk itu nggak bisa Bang Rudi. Ya, Nah, untuk saya bersamaan ilmunya Allah juga dengan persamaan manusia di dunia itu berbeda jauh Bang Rudi. ya, betul. Benar kan? Tetapi melalui kitab suci kita bisa mengenal Tuhan itu. Benar. Nah, Nah, itulah. sekarang kan saya juga kata tolak ukur suatu agama kan kita lihat bisa dari ayat-ayat Al-Qur'an ya kan Bang Rudi. Benar tidak? Ada Ya, dari di kitabnya masing-masing kan? Benar ya? ya, betul. Suatu Ya, agama kita bisa lihat dari ayat-ayat kitabnya masing-masing. Benar. ya, Nah, terus kenapa kalau saya sebenarnya saya Islam sejati ya dari kecil ya. ya, Tapi saya mau cari keyakinan yang sebenarnya tentang kehidupan yang kedua. Sampai ya. saya buka istilahnya ya kalau mau buka-buka tentang Alkitab. Karena saya kan juga namanya ingin cari keyakinan tentang kehidupan kedua yang kayak gimana, betul kan? Ya. Nah, di dalam Alkitab itu banyak ayat-ayat yang kontradiksi Pak Rudi. Oh, kalau mengenai kontradiksi tadi siang juga saya sudah diskusi mengenai itu ya. Saya bilang dia bertanya satu, tetapi saya jawab dah selesai. Nah, untuk yang kedua dan seterusnya saya bilang, kamu tuliskan aja daftarnya nanti saya jawab, saya bilang. Sebenarnya itu bukan kontradiksi, hanya cara kita membacanya dan Memahami mencari. ya, Kalau di Bible, nah, kalau di Bible itu kan ada kan? ayat penguatnya. Mm-mm. Itulah sebenarnya kalau kontradiksi itu butuh bahasan yang agak lama, nggak bisa kita ngobrol kayak gini aja, nggak Ya, bisa. ya. Kecuali ada satu-satu hal. Hmm. Itulah gambarannya. Oke Terus, Pak Istul, Hah? waktu kita sudah sama-sama habis 20 menit. Bang Rudi satu lagi boleh nggak? Boleh. Nah, apakah benar yang disalib itu adalah Yesus? Ya, betul. Nah, kalau dibilang Bang Rudi betul, coba Bang Rudi cek Yohanes 13, 36 sampai 38. Yohanes, sebentar ya. Yang 38-nya yang dicerna ya. Yohanes 13. 36 sampai 38. Yang 38-nya yang itu perkataan Yesus langsung loh. Sama Yohanes 17, 12. Tunggu dulu, Yohanes berapa tadi? Yohanes 13, 38 ayat, aja. Sama ayat 38. Ya sebenarnya 36 sampai 38. Kan Ya. di situ Petrus bicara. Tuhan, Nah, kemana kau akan pergi? ya. Nah, dan Yesus berbicara, kau tidak akan bisa mengikuti sekarang, tapi kau akan mengikuti aku nanti, ya kan? Nah, Nah, aku dan akan menyediakan tempat bagimu di kerajaan Bapakku. terus yang 38,
kamu akan menyerahkan nyawamu. Bukan kalau Yesus kan kalau bilang kan ya aku akan menyerahkan nyawaku, tapi di situ Yesus berbicara, kamu akan menyerahkan nyawamu. Dan kamu akan menyangkalku 3 kali, dan kita akan bisa mengkaitkan dengan Markus 15:34. Itu berarti bukan Yesus yang bicara, yang bisa bicara dengan Elia Elisa Baktani bukan Yesus dong. Begini. Ayat 37 saya baca ya. Kata kepadanya, Tuhan, mengapa tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan berikan nyawaku bagimu. Ketika itu kan Yesus sudah mau ditangkap tentara Romawi. Ya kan? Ini kan perjamuan malam ini. Maka Yesus ingin membela Yesus. Ingin menggantikan Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Karena dia kayak misalnya gini lah, aku punya bos lah kan. Jadi bos mau dihantam penjahat lah misalnya. Bos, jangan kau bos, biar aku aja yang menghantam dia, katanya gitu kan. Biar aku serahkan nyawaku. Di 38 dikatakan, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Tanya Yesus. Dia tanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Terus? Jadi bukan berarti Petrus mau menyerahkan nyawanya mengganti Yesus. Sebenarnya kalau dibilang, kalau saya juga masih tanda tanya ya, bukan Petrus, tapi ya saya juga belum membuka secara detail, dan Alkitab juga nggak memastikan siapa yang disalib kan? Kalau di Alkitab Yohanes sebentar. Bang Rudi dibuka lagi Yohanes 17:12. 17 ayat 12. Ya. Oke, genaplah. Genaplah ini. Nah, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genap tertulis dalam kitab suci. Berarti yang binasa siapa itu, Bang Rudi? Nah, kan begini. Ketika Yesus ingin, waktu ini kan peristiwanya malam nih kan. Nah, itu bisa yang menguatkan peristiwa malam, apakah ada yang bisa menguatkan? Ada. Ini kan masih dari ayat 13 sampai ayat 18. Ini kan peristiwanya masih di Taman Getsemani. Kita lihat di ayat 1 sampai Yesus kan berdoa di Bukit Zaitun itu ya, Taman Getsemani namanya. Bentar ya. Ya, saya udah baca itu, Bang Rudi. Sudah ya? Udah, tapi kan tadi saya bilang yang 217, maka binasa dia akan menggenapi kitab suci. Berarti kalau dia itu siapa, Bang Rudi? Dia. Kalau dari konteksnya ini, yang binasa cuma satu. Siapa? Yudas. Yudas. Berarti yang disalib Yudas dong. Yudas binasanya bukan disalib, tetapi bunuh diri. Bunuh diri ya? Tapi kenapa nggak ada di dalam Alkitab ya? Ada di dalam Alkitab. Yudas kan akhirnya bunuh diri. Di Kisah Para Rasul itu. Kisah Para Rasul apa? Sebentar ya. Kisah Para Rasul, dan ada 2 ayat itu. Bentar. Gantung diri, sore. Yudas kan akhirnya gantung diri. Dia binasa, mati. Sebentar ya. Di Lukas 20. Sebentar, salah. Bentar ya. Ya, siap. Itu baru di sulit. Kata apa ini? Sebentar. Narik jauh-jauh, jangan jauh-jauh narik. Narik jauh-jauh. Apa negro? Orang negro ya? Lagi nunggu apa ya, Bang ya? Lagi biasa ngobrol. Ya biasa nunggu orderan juga, Bang. Iya. Ini di Kisah Para Rasul 1 ya. Ya. Bahwa di sana dikatakan, ini dia waktu telungkup matinya.
Kisah Para Rasul apakah itu perkataan Yesus langsung? Tunggu. Mengenai kematian Yudas kan bukan harus perkataan Yesus. Itu adalah sebuah sejarah ya. Sebentar, gantung diri. Kisah Para Rasul bukannya Taurat ya Bang Rudi ya? Bukan. Kisah Para Rasul itu perjanjian baru punyanya para rasul. Tapi orang sering mengatakan punya Rasul Paulus. Oh, Rasul Paulus, pada sana aja. Nah, ini. Nah, di Matius 27 ayat 5 ya. Matius 27 ayat 5 ya. Ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi Yudas itu binasa, artinya dia mati karena dia menggantung diri. Jadi bukan Yudas yang disalib, tetap yang disalib adalah Yesus. Apa buktinya Yesus yang disalib? Ya. Bahwa banyak yang menyaksikan, mulai dari tentara Romawi, murid-murid Yesus, dan orang-orang yang mengikuti peristiwa itu. Oh, saksi ya? Ya. Saksinya ya. Saksinya itu apa bisa dipertanggungjawabkan dengan ayat Al-Quran kami ya, bahwa dia udah diserupai dengan wajah yang lain. Ya. Yang di Al-Quran itu adalah di An-Nisa 157 ya. Ya, dia diserupai wajah Yesus, jadi diangkat. Diserupai. Nah, kejadian ini adalah tahun 1 sampai tahun 33. Sudah? Maka Nabi Muhammad menjadi nabi tahun 610 sampai 633. Ada jarak antara dari tahun 33 sampai 610. Di dalam sejarah dunia dari tahun 33 sampai 609 lah kita bilangnya. Semua mengakui bahwa Yesus mati disalib. Semua ya. Ya. Setelah muncul Al-Quran, maka Nabi Isa loh, bukan Yesus. Nabi Isa. Emang beda ya? Beda. Bedanya apa dari kelahirannya aja? Tempat kelahirannya? Bedanya banyak. Pertama kelahiran. Ya, kelahiran. Bahwa Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Yesus dikatakan. Bahwa Nabi Isa ibunya Maria, saudaranya Elizabeth. Yesus. Kalau Nabi Isa ibunya itu Maryam, saudaranya Harun. Ayah orang itu adalah Imran. Saya kurang tahu pasti Harun itu adalah saudara Musa. Kalau menurut silsilah itu maka Harun ini hidup di zaman Nabi Musa. Artinya Nabi Maryam ini adalah hidup di zaman Nabi Musa. Bukan di zaman 1 Masehi sampai 33. Nah, di Bible suaminya daripada Maria itu adalah Yusuf. Yusuf ya. Di Al-Quran. Kalau suami setahu saya umurnya 90 tahun ya? Enggak, itu kan hanya prediksi asumsi orang. Bilangnya kawin sama Maria umur 12 tahun. Prediksi, berarti semuanya itu yang bukan perkataan Yesus, hanya prediksi dong. Yang umur itu mana ada perkataan Yesus umur? Hah? Umur itu tidak ada perkataan Yesus bahwa Maria itu umur 12 tahun, Yusuf umur 90 tahun, tidak ada itu. Oh, tidak ada. Orang-orang aja yang menerjemahkannya untuk mengkonter bahwa Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah. Ya, mengkonter Kristenan kan, ya saya paham. Nah, berarti siapa dong kalau memang benar Yesus yang menguatkan apa sih ayat di Alkitabnya apa ya yang menguatkan tentang penyaliban Yesus? Yang menguatkan penyaliban Yesus? Yesus kan ditombak. Ditombak kayu salib dia, kan sudah kuat. Enggak ayat. Iya kan mulai dari Matius 27 sama tadi Yohanes yang berapa itu ya? Yohanes 19 ke atas. Kan itu semua bicara tentang penyaliban. Penyaliban. Tapi saya pernah baca juga di Alkitab ada ketika Yesus di penjara. Ya. Benar kan? Yesus pernah di penjara ya? Enggak di penjara Yesus. Rasul Paulus di Alkitab saya mungkin lupa ada di Alkitab ayat apa. Jadi Yesus di penjara dan di penjara itu ada nama 2 Yesus. Ada 2 nama.
Yesus Barnabas. Itu Nah. di mahkamah itu ya. Siapa yang mau dilepaskan katanya? Yesus Barnabas atau Yesus ini? Ternyata dilepaskan Yesus Barnabas. Ya udah, Yesus Barnabas kan dilepaskan jadinya. Yang disalib adalah Yesus. Jadi tapi itu sebenarnya saya nggak menguatkan tentang penyaliban Yesus loh Bang Rudi. Pada bagian mana lagi yang tidak menguatkan? Karena Yesus disalib yang bagian nih Bang Rudi, bagian Yohanes 13:38. Bang Rudi coba cerna deh. Sebelum ayam berkokok, engkau itu kan berarti bukan Yesus. Iya si Petrus, kan gini loh ceritanya. Ketika Yesus mau ditangkap, Petrus kan menghungus pedang itu, memotong telinga orang itu kan. Nah, jadi si Petrus ini mau sok-sok pahlawan itu. Dibilangnya, udahlah Tuhan, aku menyerahkan nyawaku katanya. Maksudnya dia jadi tameng lah gitu. Tameng ya. Itu maksudnya dia. Tapi Yesus bilang, kau banyak kali gaya kau. Dan sebelum berpokok kau sudah menyangkal aku, kata Yesus. Ya, itu maksudnya. Bukan berarti Petrus menyerahkan diri untuk disalib, tidak. Dia kan mau jadi tameng. Tuhan, janganlah kau yang ditangkap, kira-kira begitulah. Biar ajalah aku. Enggak kok. Nah, kalau saya masih percaya Yesus bisa mengetahui tentang kedepannya ya. Dia berkata langsung, sebelum jam 3 pagi kau akan berkokok menyangkalku 3 kali. Berarti dia udah tahu siapa yang akan disalib, tapi nggak diterangkan secara detail. Nah, maksud dari ayat itu adalah bahwa semua ucapan Yesus pasti akan terjadi. Nah, terjadi. Waktunya belum datang nih. Ya. Bang Rudi percaya berarti Bang Rudi percayakan semua perkataan Yesus akan terjadi. Benar? Betul. Nah, dan Yohanes 38 itu cernanya gimana? Kita kau kata engkau itu kau. Iya, kau itu kan Petrus yang bicara. Berarti Petrus sebelum ketika ditanya sama orang-orang itu, ini tadi bersama Yesus katanya. Datang Petrus bilang, oh saya tidak ada bersama dia katanya. Nah, kan disangkalnya. Makanya penyangkalannya itu kan yang Eli Sabaktani Bang Rudi 3 kali. Itu bukan masalah penyangkalan. Jadi Eli Sabaktani, Yesus Eli laba sama Satan itu begini. Allahku mengapa engkau meninggalkan? Ya kan? Itu kan menyangkal kali ya. Sudah menyangkal kali ya. Kenapa? Berarti sudah menyangkal 3 kali perkataan itu kan? Enggak. Yesus mengatakan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Enggak, dalam arti samaannya itu sudah menyangkal. Si Petrus. Siapapun yang disalib itu sudah menyangkal kan? Kita nggak tahu secara detail gamblangnya siapa karena di Al-Quran juga itu Yesus di Al-Quran juga. Karena begini. Yesus di Al-Quran juga nggak secara detail, bukan Yudas atau sampai hanya diserupai ya. Paham nggak menurut dulu? Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Karena di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan adalah firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Nah, ketika di ayat itu artinya roh Allah keluar lebih dahulu meninggalkan Yesus sehingga Yesus bisa menyerahkan nyawanya atau daging itu mati. Begitu tuh. Paham ya? Masih belum paham Bang Rudi. Karena dengan kata kau sebelum sebelum mata ini kau itu artinya kau ada orang lain bukan Bang Rudi? Yang bicarakan Petrus. Enggak, yang 38. Itu kan Yesus. Iya, Petrus itu mengatakan untuk Petrus. Kalimat itu diberikan untuk Petrus. Kan Petrus bilang, udah Tuhan biar akulah jadi bempermu katanya. Udahlah Petrus banyak kali gaya kau, kira-kira gitu kan. Sebelum ayam berkokok kau akan menyangkal aku. Nah, gitulah kira-kira itu. Oh, tapi kan itu nggak menceritakan tentang ini Bang Rudi. Tuhan kemana engkau akan pergi. Ya Petrus bicara besi di situ kan. Petrus kan tidak dikiranya Tuhan itu pergi, maksudnya hanya jalan-jalan. Ternyata kan dibilang Yesus. Petrus berkata, Tuhan kemana kau akan pergi? Kau akan tidak bisa mengikuti ke sekarang, tapi kau akan nanti mengikuti kan? Betul. Maksudnya adalah Yesus mau dalam kondisi perang juga itu. Bukan pergi perang.
tetapi katanya aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu di rumah Bapakku. Oh ya, Ya, benar. artinya Yesus mau kembali kepada Allah. Ya, kembali ke bawah bapaknya ya kan. Ya. Yang jadi saya pertanyaan, kau kata kau itu Bang Rudi, dan kau nanti menyangkal 3 kali. Menyangkal 3 kali itu kan di Markus 3:4 sudah menyangkal 3 kali. Betul. Kau. Itu kan Petrus yang nyangkal, Petrus. Maksudnya Yesusnya sendiri menyangkal 3 kali. Maksudnya Yesus berkata. Petrus yang menyangkal 3 kali. Bacalah ayat itu bahwa dia menyangkal, Petrus itu kan 3 kali menyangkal. Di mana ayat mana yang menyangkal ayat berapa, coba saya mau lihat. Ayat berapa Petrus yang menyangkal 3 kali? Kelanjutan ayat itu aja kan bisa dilihat itu. Sebentar. Biar saya bisa ngeliat juga di handphone saya satu lagi. Ya, sebentar. Nah ini, Matius 26 ayat 72. 26 ayat 72. Ya. 72, oke, ya, siap. Apa ini? Nah, Bam. Petrus sampai mau pindah. Maksudnya apa nih? Ya. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu, kata orang itu kepada Petrus kan. Dan ia menyangkal pula dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, kata Petrus. Tidak lama kemudian orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Oh, jadi menyangkal itu berkokok ayam ya? Iya kan dibilang sebelum ayam berkokok. Menyangkal. Artinya kan dikenapi semua. Oh begitu toh ceritanya. Mas, begini ya. Waktu kita sudah 40 menit lebih. Dan kebetulan sudah jam 1:11 malam ya. Baru di jam 11 sama kan ya WIB ya? Iya sama. Maksudku kita Bang Rudi mana Bang Rudi? Kenapa? Posisinya? Bang Rudi posisinya di mana? Di Riau. Oh di Riau, pantesan jauh. Saya di Jakarta Pusat nih. Oh. Oke lah, karena kita besok masih ada aktivitas. Kita sudahi dulu di sini. Besok bisa kita lanjutkan lagi kalau ada mau bincang-bincang ya. Bebas lah. Oh enggak, ini kalau saya juga ada waktunya juga bebas. Makanya kayak saya bisa mengatur waktu online-nya bisa buat Bang Rudi. Saya hubungi kembali. Oke deh, siap Bang Rudi. Pak Zul ya, makasih ya. Terima kasih atas percakapannya Bang Rudi ya. Sama. Oke,